Gua kenal sama lu atau gua tahu dari YouTube, Mmm, nonton YouTube lu, video lu ada di, eee, apa namanya, di home, di explore, terus nonton beberapa video dan menarik videonya, terutama tentang, eee, awareness atau menyadari bahwa kayak journaling, baca buku, olahraga, dan itu yang lagi ada di pembahasan, podcast gua tentang pengembangan diri. Boleh coba dikenalin dulu, ke pendengar, siapa Frankie Haris ini, pekerjaan sehari-hari apa dan halo halo teman-teman, halo, saya Franky, saya, sebagai tadinya bekerja sebagai content manager di salah satu agensi di Bintaro, sekitar sudah berlangsung 4 tahun, saya merasa saya punya skill set yang cukup untuk merintis, dengan nama sendirilah gitu. Karena tadinya apa yang saya kerjain di agensi itu pun berangkatnya dari apa yang saya sukain. Jadi kalau ada klien yang mungkin base audience-nya tuh sports, pasti ditujukan ke saya. Waktu itu saya juga bekerja di sana, inisiasinya bikin podcast tahun 2019, itu juga saya kerjain secara sukarela gitu, sampai akhirnya menghasilkan untuk perusahaannya. Setelah saya taker-taker sepertinya apa yang saya suka tuh bisa dikontenin dan kalau cukup jujur harusnya bisa berhasil dan ada audiensnya lah gitu. Sehari-hari sekarang sih full time sebagai content creator aja, tapi lumayan rapet sih sekarang tuh kayak ngantor aja sih jam 10 tuh udah di depan komputer, nanti makan siang, habis makan siang juga kerjanya santai dulu dikit, balas-balas email, ngecek berita di skena musik, skena lain-lain, stand up dan lain-lain. Baru ada sesi deep work 2 3 jam kali ya, kayak 45 menit break, baru kerja lagi, seperti itu. Sekarang kebanyakan orang tahu saya dari TikTok ngebahas musik, dari mmm, Instagram, ya apapun sih karena itu kan lebih lebih dekat ya audiensnya daripada TikTok. Kalau YouTube saya bahas pengembangan diri sih, intinya saya punya gambaran ideal nih untuk jadi content creator tuh seperti apa. mhm. Yang biasa kita lihat kan, eee konten kreatornya udah jadi nih, udah sukses. Kalau saya mau mendokumentasikan prosesnya dari nol sampai jadilah gitu. Entah berapa waktu yang dibutuhkan, ya saya dokumentasiin aja gitu. Karena kebetulan bisa megang kamera, bisa bikin skrip, punya teman-teman yang di lingkungan yang serupa, jadi kayak, ya coba dululah gitu. Jadi sebenarnya niche-nya tuh, di dunia musik ya? Iya, niche saya tuh di musik karena kayaknya sih karena saya ngerasa musik Indonesia tuh sebenarnya bagus, cuman belum dapet audiens yang cukup luas aja, Mas. Maksudnya gimana tuh? Jadi musik-musik yang terutama Jakarta sentris atau skena itu sebenarnya udah mengimbangi menurut saya kualitasnya ngimbangin musik-musik internasional gitu. Kayak kita mau cari band kayak Radiohead, kita mau cari band kayak Blur, kita mau cari band-band yang cuman orang-orang di goa doang dengerinnya tuh ada semua di Indonesia. Tapi masalahnya sepertinya nggak tahu ya, kayaknya kemampuan kemampuan SDM-nya masih belum fokus ke situ sih. Sementara yang saya rasain waktu masih kuliah di Depok gitu, cara menghindari kenyataannya adalah dengan nyetel musik sekenceng-kencengnya pakai headset gitu. Dari rumah sampai ke kampus tuh selalu kayak gitu setiap hari. Karena saya kan ya naik angkot, terus harus berurusan sama orang-orang yang saya nggak bisa pilih. Sikapnya Mhm. tuh abainya dengan pakai headset dan denger lagu gitu. Karena setiap hari melakukan itu, referensi saya sama musik itu jadi luas banget dan bisa dipilih gitu, Mas. Kalau misalnya dasar perasaannya tuh amarah, bisa dengerin apa gitu.
lagi pengen kontemplasi bisa dengerin ARK misalnya. Hampir segala situasinya tuh bisa kita pilih musiknya, tapi nggak ngerti sih kayak belum banyak yang sadar mungkin ya. Oke, kita kesampingin dulu musik. Siap. Eee, saya mencoba untuk jadi content creator juga sebenarnya tahun lalu, cuman saya nggak bisa nge-handle waktunya ya, karena biasa kerja itu kan rutin ya, Mhm, kerja itu rutinitas, kita udah tahu jadwalnya dari jam, pagi sampai sore pulang gitu dan udah beres gitu, dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, eee, Frankie gimana nih, tahu yang harus dikerjakan dan cara untuk melakukan sesuatu atau mengisi waktu yang memang harus diisi itu gimana? Bikin jadwal kah mhm. atau gimana? Kalau mungkin saya itu ketolongnya karena banyak ini Mas, sudah cukup lama menghabiskan waktu di perkontenan ini. Mhm Jadi saya, ya tadinya kerjaan itu digaji sebagai orang yang mengerjakan konten untuk orang lain juga. mhm. Jadi bisa dibilang sukses rate-nya tuh lumayan tinggi karena udah berapa belas tahun di bawah 10 tahun sih, 7 atau 8 tahun lah. Setelah itu sepertinya ini sih, setiap pulang kerja tuh memang ya udah capek aja gitu loh, Mas. Udah Mmm, capek, udah nggak ada tenaga buat ngerjain apa yang kita mau, terutama kita juga punya standar tertentu gitu kan. Kalau saya sih punya prinsipnya kalau nggak harus sempurna sih, nggak harus perfeksionis gitu sih. Jadi misalnya pulang kerja cuman ada waktu katakanlah 2 jam gitu ya, ya udah dalam 2 jam itu usahakanlah untuk bikin sesuatu yang setidaknya jadi dulu. iya, Kalau misalnya itu hari pertama kita mau kerjakan sesuatu kan kita banyak ruang error-nya gitu ya, Mas, ya. betul. Banyak kemungkinan gagalnya. Nah, ya disiplinnya itu didapetin dari lari atau mungkin dari olahraga gitu. Jadi Mhm prinsip disiplin yang udah saya punya ini, saya terapkan dalam content creation juga, dalam pembuatan mhm. konten. Misalnya cuman ada 2 jam lah dalam satu hari, kayak sekarang saya ngebatasin banget waktunya jadi nggak banyak ngurusin hal-hal yang minor gitu, ngurangin subtitle, footage-nya nggak harus yang perfeksionis banget gitu. Jadi kalau bisa cuman 2 jam udah jadi kontennya gitu. Harus di strict seperti itu mungkin ya? Iya iya iya. Karena Heeh, saya juga lagi mencoba untuk mengurangi jam kerja, maksudnya jam kerja mhm, rutin dan mencoba untuk masuk, ke dunia perkontenan. Cuman yang itu, yang saya masih bingung tuh kayak kalau nge-podcast udah lancar karena memang udah dilakuin selama setahun, mhm, cuman yang sulit sampai sekarang ini bikin video karena prosesnya tuh lebih panjang daripada audio. mhm, Kita harus nyetel kamera, apalagi saya nggak punya, eee, ruang khusus buat, syuting saya gitu untuk ngambil footage. Jadi harus nyetel kamera, harus nyetel posisi duduknya di mana, harus nyetel mic-nya di mana, dan setelah itu harus ada post produksi kan. iya editing. Gimana itu nge-handle biasanya? Mas ini, nanya bentar, ini saya harus tekan tombol record nggak ya? Nggak usah. Oh nggak, oke siap. Saya udah Oh udah record ya? santai. Oke. Iya iya. Pertanyaan tadi gimana cara Cara memaksimalkan waktu untuk mmm, dari proses produksinya itu gitu. mmm, iya kalau ini sih jatuhnya ke learning curve sama pengalaman gitu sih, Mas. Mmm, Karena kalau aku sih sudah familiar dengan tools-tools kayak Premiere Pro atau mhm. pun di luar kerja sebagai content creator, saya kan sebagai videographer panggung juga gitu. Oh, Jadi itunya udah aman kepotong sebenarnya. Tapi kalau saya sih,
lagi suka konten yang ngomong doang gitu. Kayak ada kakek-kakek di YouTube namanya kalau nggak salah Dry Creek Wrangler School. Mmm, Dia itu cuman monolog aja gitu, Mas. Tapi, karena saya main game Red Dead Redemption, saya ngelihat ini kayak karakter utamanya game itu. Dan kita ngeliat kan kalau orang tua ngomong aja gitu kayak tulus banget gitu ya, jujur banget gitu. Nah, di era yang kayaknya semua orang tuh bisa ngedit, bisa pakai ngeset pro gitu, kayaknya jujur tuh yang jadi jalur yang lebih sedikit orang yang ambil. Jadi kayak ngomong betul. jujur aja gitu apa yang lagi dirasain. Dan entah kenapa setelah saya nonton itu jadi banyak tuh orang-orang yang bikin format seperti itu gitu. Ngobrol aja monolog, ada yang di alam, ada yang di bengkel. Terus saya pikir kayaknya itu lebih susah karena itu kan berarti dia jago ngomong, dia juga mikirnya kritis, editing-nya tuh di kepala dia gitu Mas, nggak di tools-tools gitu. Jadi kayak udah nggak ngerti gimana caranya, tapi mungkin ya dia nyiapin talking points di notepad gitu. Jadi di menit ke berapa tuh dia udah ganti obrolannya langsung. Jadi editing-nya berlangsung sekalian aja di tempat gitu gitu, di kepalanya dia gitu. Kalau Franky pakai ini ya, pakai skrip? Kalau YouTube yang ngomong doang enggak. Oh enggak ya, langsung dari Iya kepala ya? iya langsung kayak karena mungkin, mungkin kalau boleh saya kasih saran buat Mas Jason, cari referensi yang kayaknya gue bisa deh ngelakuin itu dengan waktu yang terbatas ini gitu. Karena yang Iya iya iya. kakek-kakek itu saya ngerasanya gitu Mas. Mmm. Nah, eee, idenya dari mana? Kayak Mmm, kayak nge-handle mood pas pas ini kan kalau nggak pakai skrip itu kan kadang kita lagi mikir apa di luar dari bikin konten, terus tiba-tiba pengen ngomongin apa untuk konten, itu gimana cara nge-handle pikiran itu tuh? oke. Kalau sebelum ngonten sih saya berusaha udah nggak laper, udah nggak kurang tidur, udah nggak capek gitu. Jadi Oke. semua kemungkinan-kemungkinan error yang bisa disebabkan sama mood itu udah saya potong tuh di awal. Mhm Itu jadi ya kalau bisa tidur cukup, perut kenyang, itu dululah pondasinya kalau misalnya mau konten. Terus setelah 2 hal itu checklist gitu ya, biasanya saya nyoba ini sih kayak refleksi gitu ke diri. Sebenarnya ini lagi merasakan ketakutan apa gitu, lagi mhm senang kah, lagi bahagia kah, lagi sedih kah gitu. Keluar tuh satu keyword-nya entah itu amarah atau sedih atau bahagia, baru saya connect-kan ke musik atau ke hal-hal yang pengen saya omongin gitu. Jadi prosesnya tuh sangat sangat internal sih Mas, sangat sangat ngendapin ke dalam hati gitu sih. mhm Mungkin karena ini sih saya lagi baca buku, Rick Rubin tuh ada The Creative Act namanya. mhm Segala sesuatu yang dia respon gitu ya, semuanya tuh berangkatnya dari dalam gitu, dari dalam jiwanya gitu. mhm Jadi banyakan nanya ke diri sendiri sih, sebenarnya ada kejadian sesuatu nih, opini gua apa yang mau gua tambahin, argumennya udah sampai mana, baru direspon gitu. Banyak proses kayak kayak monolog ke diri sendiri gitu. Sebelum tercetus mau bahas apa biasanya juga ini sih, apa, journaling gitu sih, Mas. oke. Kayak mau mau ngapain nih gua, mau bikin konten ini sebenarnya untuk apa gitu. Tapi untungnya sekarang karena sudah punya base audience yang cukup dan kayaknya keresahannya sama gitu sama saya dan audiens saya. Jadi banyak, memberi saran atau ngasih, apa ya, advice berdasarkan pengalaman gitu. Pun kalau ada yang nanya, misalnya kayak kemarin ada yang nanya, "Bang, gua tuh, mau mau bikin konten," gitu misalnya. Saya pasti jawabnya ya, "Berdasarkan pengalaman saya seperti ini, tapi lu jangan telan nasihat gua seutuhnya. Ini jadikan saja komparasi," gitu. Selalu hati-hati banget sih sekarang kalau mau ngasih nasihat gitu. Iya iya, betul betul. Literasi juga penting sebenarnya buat buat orang-orang yang
kebanyakan kan orang-orang zaman sekarang tuh nanya, Mhm tetapi mereka itu nggak nge-cross check, apalagi nggak nambah ilmu dari media lain gitu. Mereka mhm tuh rata-rata cuman dari media sosial toh, udah itu aja gitu, mhm. dan tidak memikirkannya lagi, gimana caranya gitu. Terus, udah berapa lama lari? Lari, kayaknya tahun Atau lalu olahragalah? lari. Oh, kayaknya olahraga tuh selalu jadi, apa, selalu jadi cara kabur dari stres gitu sih, Mas, kalau saya. Mmm, mhm, Udah jadi kebiasaan mungkin 3 4 tahun kali ya, tapi on off gitu. Kalau misalnya waktu itu cuman ada waktunya buat lari dan cuman ada 30 menit dalam satu hari, ya lari gitu. Kalau misalnya waktunya lebih sempit lagi mungkin kayak exercise di rumah aja, yang cuman butuh matras atau barbel gitu. mhm, Kalau sekarang lagi ngelakuin itu, 2 tahun ke belakang kemarin sempet sepedahan banget gitu, yang kayak 100, 200, 300 kilo gitu, untuk bengong aja sih. Sekarang sih lagi lari karena kayaknya kalau ngelihat, apa, orang-orang besar gitu ya, yang pencapaiannya udah besar dalam hidupnya, selalu menyisipkan lari paginya gitu. David Goggins, Casey Neistat gitu, panutan-panutan saya kayaknya melakukan itu dan kayaknya, "Ah, coba ah," gitu. paling jauh berapa berapa kilo? Wah, itu tahun lalu sih, paling 15 kayaknya itu. 15 ya? Iya, Udah enggak, okelah, dan sepatunya tuh masih sepatu ngasal gitu loh, Mas. iya iya iya. Heeh. Eee, apa yang didapetin dari lari atau dari kardio gitu ya, karena Mmm, kardio itu kan repetition ya, iya, dan boring kan. boring. Apa yang didapat selain lari dari masalah atau menghindari stres gitu? Mmm, kalau sebelum mulai sebenarnya jadi fasenya tuh sebelum mulai lari pasti mood-nya hancur gitu, eee, kondisi mental atau jiwanya lagi nggak oke biasanya. Mhm Itu di tahap itu saya belajar disiplin, mhm karena ya harus dilakuin aja gitu, mhm tanpa tahu benefit-nya setelah dan selagi melakukan itu. Ketika selagi melakukan itu biasanya muncul hal-hal yang dihindari gitu, Mas, dalam kehidupan. Kayak pertanyaan-pertanyaan besar yang tadinya muncul tapi, "Ah, entar ah, pusing, males mikirinnya," gitu. Dihindari karena lari itu statis kayak ya udah gitu terus gitu, konstan. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapi pikiran-pikiran itu tuh. Pas proses menghadapi pikiran itu tuh biasanya entah karena, entah endorfin atau dopaminnya lagi naik gitu, jadi ngerasanya bisa bisa nga apa ya, ngalahin masalah apapun gitu loh. Jadi kayak mau masalah apapun yang datang sepertinya bisa diselesaikan pas lagi lari itu berlangsung. Dan nggak tahu sih setelahnya biasanya seger banget aja, pede banget aja, enak banget aja, enteng banget. Setelahnya mungkin besok after-nya kayak pegel-pegel-pegel gitu, tapi dalam satu hari lari itu jadi kayak yang paling, apa ya, paling krusial kali sekarang, jadi kayak paling fundamental gitu. iya Karena itu paling kayak susah banget gitu kan. mhm. Kalau dulu saya lari juga sih, saya lari juga, saya baru lari itu 2023 ya, 2023, iya betul Mhm, 2023. Enggak, 2022. Saya mhm, lari itu karena saya waktu itu mencoba untuk, eee, mengalahkan ini saya, kebiasaan saya karena saya punya anger issue. mmm, Jadi mhm, sedikit-sedikit marah, sensitif sama orang gitu, nggak bisa bercanda, mmm, apalagi di kerjaan, sama banget. eee apalagi di kerjaan dan, ya karena ini podcast-nya tentang stoik ya, jadi Mhm, saya pun di situ sampai sekarang pun saya melakukan sesuatu hal itu untuk mempelajari apa itu stoikisme mhm, dan
lari, terus saya puasa intermittent fasting waktu itu cuman 8 jam, eating window saya 8 jam, terus saya full, vegetarian. Jadi Wow. saya tuh biasanya makan itu cuman salad di pagi hari, eee, terus sama smoothie, Mmm, sama kalau lagi pengen nasi, ambil nasi goreng di tempat kerja, 1 cup gitu udah beres, terus lari. Nah di situ tuh kalau tujuan saya waktu itu tujuan saya itu mhm, bukan, mau kurus atau mau lari jauh, tapi saya malah tujuan saya itu menambah menambah mood saya itu semakin jelek. Terus buat ngetes diri saya apakah saya bisa, ah, menahan emosi itu atau tidak gitu. Apakah saya masih bisa ngobrol sama orang dengan baik atau tidak pada saat mmm, mood-nya jelek itu kan capek gitu kan, capek tidur cuman 8 jam, terus puasa, lapar, terus mhm, capek dari olahraga. Di situlah saya memahami bahwa ternyata memang stoikisme itu berguna untuk saya gitu. mmm, Dan memang setiap orang sih ya, setiap orang tuh punya punya kesadaran bahwa, oh ternyata olahraga itu perlu gitu. iya, Dan dan, eee, mungkin semua orang harusnya, merasakan itu gitu, bahwa menjaga kesehatan itu perlu bukan hanya untuk ngikutin tren atau karena teman-teman, lari gitu ya. mhm, Dan itu tadi, apa, lari itu kayak seharusnya buat me time kita gitu, olahraga itu kayak buat me time kita sambil ngerasain tubuh kita gitu, bener nggak? iya sepakat banget sih, Mas. Itu tapi angle yang menarik banget sih itu, melihatnya dari cara kita nge-handle stresnya kan berarti kalau Mas Jason kan ya? Iya iya iya. Itu Karena keren sih, karena saya kan panutan saya iya Casey Neistat, saya suka banget dia. mhm, Terus saya belum pernah membaca David Gogin, tetapi panutan saya di YouTube gitu dalam membuat konten, terutama konten stoik ya Ryan Holiday gitu. Dan mmm, pada saat belajar stoikisme juga dibilang, eee, lakukan hal yang sulit gitu. Dan oke, olahraga pada saat itu adalah hal yang sulit bagi saya karena saya nggak pernah olahraga sebelum itu. iya iya Dan iya, lari itu paling paling gampang kan, lari paling iya. gampang. Mhm, Oh kalau Mas Jason itu pengen tahu gimana dirinya pas lagi olahraga karena udah capek gitu ya. Kalau saya karena heeh, ah, kalau saya saya tuh tuh enggak entar dulu, maaf, ah, saya tuh jadi pengen bikin hari itu tuh capek sama mood saya tuh emang jelek, jadi saya biasain diri gitu. itu susah banget sih Mas itu, gokil. Oh, Kalau kalau Franky kalau gimana aku tadi? ini, Heeh, kayaknya ada amarah-amarah yang butuh disalurkan, tapi nggak mungkin ke orang gitu. mhm Karena, ada mungkin bisa bilang saya ini kali ya, tidak memulai hidup dari apa ya, cukup fasilitasi lah. mhm, Jadi banyak potensi atau minat atau hobi saya yang tertahan gitu. oke. Waktu masih, beranjak dewasa tuh pengen main musik lah, pengen apa, nggak ada yang tersalurkan. Jadi banyak marahnya sama dunia gitu, Mas. Yang mana jadinya bahaya kalau kerja sama orang di kantor gitu kan. Tapi saya tahan-tahan, pas outburst-nya itu nyesel banget gitu, kalau lagi keceplosan emosi gitu, nggak enak banget rasanya. Terus saya belajar, kayaknya karena musik yang saya dengerin juga banyak yang mengandung emosi dan amarah, metal, rock, punk gitu, coba penasaran kalau lagi olahraga tapi dengerin musik-musik kayak gitu, gitu. Jadi menurut yang saya lalui gitu ya, untuk ini sih, untuk melampiaskan emosi yang tertahan sih, olahraga itu jadinya. Setelahnya istirahat, tidur enak juga gitu jadinya. Iya, tapi kalau dalam stoikisme ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan itu marah itu ya, itu kita nantinya bisa menjadikan lari itu suatu hal yang adiksi. Jadinya
Mmm. Ketika kita marah, kita tahu tuh pikiran kita tuh, "Oh, saya harus lari," gitu ya. Mhm mhm. Tapi bisa kira-kira kalau persepsi untuk menghilangkan marahnya itu diganti gitu. Mhm. Jadi, eee, kalau saya begitu tadi, jadi gimana caranya dalam keadaan sulit nih, Mhm. terutama pikiran kita, mood kita ya, gimana caranya kita nggak marah, at least Mhm. kita tahu kita marah dalam pikiran, tetapi gimana caranya kita tidak tidak mengeluarkan itu gitu, Iya iya. mengeluarkan amarah itu gitu. Mhm. Karena, eee, itu sih kemarin itu memang saya juga, marah itu karena Covid kemarin kan, hilang Oh. kerjaan, terus rumah tangga begitu kan ya, namanya nggak ada duit lah istilahnya, nggak ada duit segala macam, itu penyebabnya kenapa saya juga merasa kayak dunia ini tidak adil gitu ya, Mhm mhm mhm. dunia ini tidak adil, tapi ya gitu sih, itu yang tapi coba, marahnya pun, diganti jadi marah yang fungsional gitu loh. Mmm. Kayak gimana tuh, Mas? Nah jadi coba kalau pengen baca itu baca, bukunya triloginya Ryan Holiday. Jadi buku pertama itu, eee, Obstacle is the Way, Obstacle yang is the kedua way. ya yang kedua itu Ego is the Enemy, yang ketiga itu Stillness is the Key. Wow. Ya itu bukan buku stoik ya, dia juga bilang bahwa itu bukan buku stoik Mmm. dan dia tidak meskipun dia seorang stoik, tapi dia bilang itu bukan buku stoik. Mhm. Di situ belajar bahwa, eee, yang pertama itu marah itu memang nggak baik, Mmm. tetapi apakah kita boleh marah? Tentu Mhm. saja kita boleh marah gitu ya, karena kita tahu dalam stoikisme itu, eee, kita itu punya emosi dan kita harus aware terhadap emosi itu. Nah, dalam, eee, bukunya si Ryan Holiday tuh bilang kita boleh marah, tetapi marahnya itu harus ada fungsi, terutama misalkan dalam, dia memberi contoh dalam olahraga ya. Kan Mmm. ketika coach itu lagi memperhatikan pemainnya gitu, terus mau bilang, kan si coach itu nggak bisa, "Hei, kamu jangan gitu ya, nanti Iya iya. pemain lawan, ngebobol pertahanan kita," kan nggak bisa gitu ya. Jadi Mhm mhm. itu fungsi, tapi ya sebisa mungkin nggak menghancurkan diri kita gitu, nggak Mhm. menghancurkan diri kita dan ya fungsional. Jadi sebisa mungkin cuman profesi aja untuk menyampaikan pesan bahwa hal Oh. ini penting, hal ini tidak boleh dilakukan kayak gitu, dan hal ini tuh akan menyebabkan A, B, C gitu, Mmm. kayak gitu. Iya, mungkin sekalian ngelurusin itu dulu sih tapi, Mas, Iya iya, waktu sekarang sekarang gimana? Sekarang nggak apa-apa, se sekarang gimana? sekarang ini kali benefit yang jangka panjangnya olahraga tuh jadi self awareness parah sih, Mas. Mhm Tahu banget kayak, "Oh, ini gua kayaknya baterai sosial gua udah mau habis nih, pulang ah," gitu. mhm Ada alarm-alarm yang karena kita udah terbiasa di bawah tekanan fisik gitu ya, dan harus bisa, tetap tenang, tetap nyari solusi yang terbaik gitu, yang doable. Jadinya sekarang aware banget sama diri sendiri sih, sama, "Oh, ini gua lagi enak banget nih, mood-nya," gitu. "Oh, ini gua lagi mhm. capek, kayaknya gua harus mengisolasi diri gua nih biar nggak toxic." Iya, mhm. Alarm itu nyala banget, Mas, sekarang. Iya 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 Mhm. iya, saya ngerti sih, saya juga sekarang begitu, karena ya udah punya awareness aja, udah Mhm. punya awareness. Buku apa yang paling paling mempengaruhi perubahan itu, ada nggak selain olahraga? Pasti buku juga. Oh, iya. Eee, Selain suka dengerin podcast, mungkin dulu karena masih belum banyak pembanding, saya tuh sempet suka banget sama Jordan Peterson. Siapa itu? Dia kayak tokoh intelektual gitulah, Mas. Dia sebenarnya, kayaknya kalau di politik
mungkin kanan kali ya, yang konservatif gitu, banyak Mhm, influence dari Kristiani gitu-gitulah. Dulu waktu itu tuh, waktu nonton podcast-nya Joe Rogan, mhm. ngelihat orang ini kayak, sering ngasih seminar tentang kehidupan gitu-gitu. Kayak dia pernah di-describe itu seperti father for fatherless generation gitulah. Jadi Father kayak for fatherless generation. iya, figur ayah untuk Oh, iya kayak oke oke dia oke oke. jadi kayak, ya udahlah baca ini dan cukup menolong sih, kayak basic-basic kehidupan dari buku itu. Tapi belum sampai selesai juga soalnya terakhir-terakhir dia lumayan kontroversial gitu. Apa itu yang kontroversial? Apa ya, terakhir mungkin dia kayak ngomongin tentang gaji laki-laki sama perempuan tuh nggak harus sama, kayak gitu-gitulah, Mas. Mmm, mhm Di mhm. luar perdebatannya gitu. Jadi saya nggak terlalu ngikutin lagi sekarang. Mhm mhm. Mhm. Podcast favorit apa biasanya? Kalau sekarang lagi suka banget Lex Fridman. Siapa itu? Dia itu kalau nggak salah profesor self-driving AI specifically di self-driving car. Mhm. Orang, a aku lupa deh itu kayaknya orang Rusia atau orang negara-negara USSR dululah, pecahan USSR. Mhm. Bikin podcast ke Amerika sekarang dia. Spesifik tentang podcast-nya itu ya olahraga, terus tentang, apa ya, tentang kehidupan lah in general. Tapi menariknya ini orang nggak tahu tuh dia sekarang angka subscriber-nya berapa gitu. Jadi dia menjauhi, bikin-bikin aja, Iya. hasilnya berapa, gimana, angka sukses atau enggak, dia nggak pernah tahu dia, Mas. Dan ini orang aku ngelihat kayak ya genuinely baik aja sih aku ngelihatnya. Dia Mhm. ngomong sama luas sih, profesional, politik, atlet, Oke. MMA, dan segala macam gitu. Saya suka ngedengerin ini, apa, The Diary of, aduh lupa ya, The Mmm, Diary of apa namanya ya, lupa. Pokoknya dia itu tamu-tamunya kayak kebanyakan sih dokter, mmm. CEO, The Diary of CEO. Oh ya, Ya, jadi dia itu banyak ngedatengin kayak dokter, ahli-ahli kesehatan, atlet gitu ya. mhm, Seru obrolannya bahwa ya ternyata tubuh kita, otak kita itu harusnya ya kita jaga gitu, mmm, bukan untuk selalu digunakan gitu ya. Nah, jadi di tahun ini tuh saya tuh punya kayak resolusi gitu ya. mmm, Selain tahun kemarin saya mencoba untuk lari sejauh mmm. mungkin sejauh mungkin Berapa sampai, tuh, Mas? kemarin saya coba itu lari seminggu itu 100 kilo. Wow, Total mileage-nya itu hampir hampir 100 kilo, 90 kiloan lah. Eee, karena saya tujuannya kemarin sebenarnya pengen maraton, mmm, pengen di akhirnya itu maraton, tetapi 2 minggu sebelum race itu sakit, kena flu. mmm, Jadi harus istirahat, nggak bisa ikut race juga karena cuacanya waktu itu lagi dingin, pas race itu -7 derajat. Nah udahlah. Nah tahun ini tuh, fokus saya, baca buku biar kontennya itu lebih bisa memberi makna lah. Saya juga lebih mengerti lagi stoikisme sama sama mmm, ngobrol gitu ya, ngobrol. Karena apa? Karena, ternyata stoikisme itu, sebelum ke situ, heeh, eee, Franky pasti udah pernah dengar kata stoikisme kan? iya. Apa yang dipahami oleh Franky gitu? Saya pengen tahu aja gitu. Waduh, saya dasar banget lagi nih, Nggak enggak apa-apa nggak apa, karena saya itu lagi nyari juga, karena saya di sini kan saya tinggal di sini nggak ada temen gitu ya. Makanya saya mhm, pengen pengen ngobrol sama orang-orang yang, punya pengalaman di bidangnya masing-masing gitu ya, kayak Franky di mmm. musik gitu ya. Kemarin saya baru ngobrol sama, guru gembul Wow, guru gembul, gokil.
Heeh, sama terus baru aja semalam ngobrol sama, executive coach, Wow. sebelumnya saya ngobrol juga sama dosen filsafat UGM Hmm. dan saya, nanya ke semua semua narasumber, Mhm. mereka sejauh apa sih yang mereka tangkap itu stoikisme itu gitu. Kayaknya stoikisme itu singkatnya seni ini kali ya, bukan seni sih, entah ilmu, entah prinsip, entah pegangan untuk tahu apa yang bisa dikontrol dari dalam dan apa yang nggak bisa dikontrol dari luar gitu. Mhm. Kayaknya sesederhana itu sih, Mas. Cuman I bermanfaat banget sama aku karena aku tahu aku lumayan banyak masalah yang harus dibenahi. Jadi stoikisme tuh salah satu rute yang aku lalui untuk jadi lebih tahu kekuatan, kekurangan, apa yang bisa dikontrol, apa yang enggak, kayak gitu-gitu belajarnya mhm, dari stoikisme. makanya ya saya mendapatkan konklusi gitu bahwa, Hmm. kita itu akan stoik pada waktunya gitu. Wih. Karena, kalau dilihat, dari semua stoik yang terdahulu gitu ya, Hmm. 2000 tahun lalu kayak Seneca, si Epictetus, bahkan Marcus Aurelius, benar-benar mempraktikkan stoikisme itu di hari-hari sebelum mereka meninggal dan pada saat, menghadapi kesulitan dan mengerti bahwa, oh yang harus kita lakukan itu ya apa yang harus kita lakukan gitu. Hmm. Berada dalam diri kita sendiri, ya kayak realisasi yang, kayak Franky jelasin gitu, kayak pentingnya berolahraga, pentingnya membaca buku, kayak gitu, journaling. Tapi Boleh deh, kalau misalnya tadi mhm, enggak, saya gimana? mau nanya ini Mas, kalau misalnya jelasin stoikisme ke menggunakan bahasa yang sangat sederhana gimana Mas Jason? Eee, Menggunakan bahasa yang sederhana ya, Iya, sederhana banget gitu, kayak kita ngasih tahu orang tua kita nih gitu. stoikisme itu ajaran yang, bahagia dengan menggunakan alasan sendiri, Oh. karena motto dari podcast, saya juga Bahagialah Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia karena hidup itu opini sebenarnya kan. Hmm. Kenapa kita marah, kenapa kita bahagia, itu kan opini masing-masing. Mhm. Dan dan, stoikisme mencoba untuk mengajarkan gitu ya, mengajarkan orang-orang yang ingin bahagia itu ya dengan mengubah judgement kita terhadap sesuatu gitu. Oke. Ketika kita merasa, oh kita bahagia karena kita misalkan tidur di, kasur yang empuk, yang mewah gitu ya. Coba buktikan, dengan tidur di lantai gitu ya, apakah kamu masih bisa bahagia? Hmm. Kalau tidak, ya coba tanyain lagi gitu, Hmm. kenapa tidak bahagia? Bedanya apa gitu, tidur di kasur sama tidur di lantai gitu. Itulah kalau secara sederhana ya ya Iya, bahagia dengan pendapat masing-masing. keren Mas, keren. Kerenan Franky. Enggak lah. Di apa, di bio Franky itu ada ini ya, ada apa, musik from the corner ya? Iya, Sounds from the Corner ya. Sounds from the corner Mhm. itu perusahaan Franky apa gimana tuh? Eee, untuk sekarang sih enggak, saya cuman part-time aja di sana. Cuman memang Mmm, ada diskusi ke arah sana sih untuk jadi salah satu mungkin co-founder kali ya? Cuman di tahap ini masih masih ibaratnya diuji coba gitu loh, Mas. Karena ini perusahaan sebenarnya kayak nggak ada face-nya dan sebenarnya YouTube channel aja sih, tapi udah jadi PT karena kita oh sering ngambil kerja-kerja sama band-band besar gitu kan. Nah sekarang, kayaknya yang menghidupi perusahaan ini sebagian besar dari monetize AdSense. Untuk orang yang mengelola itu sekarang ada namanya Mas Dimas, dia yang mencetuskan nama itu dan ngumpulin orang-orangnya lah.
untuk saat ini saya kerjanya ya deketnya sama Mas Dimas lah. Cuman dia udah menawarkan, "Kayak gimana kalau lu bikin podcast, gimana kalau lu bikin ini, pegang ini." Ya nanti mungkin ya, Mas, ya, ketika udah siap. Karena sekarang aku juga masih nyari jalanku sendiri gitu kan. Iya 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 iya. Akhir tahun kalau udah settle nih semuanya, ya saya siap nih gitu. Punya ambisi nggak di dalam hidup? Punya banget, Mas. Apa Am yang paling paling like, finish line-nya tuh apa? mmm, kalau sekarang yang lagi saya jalani sih kalau bisa bermanfaat untuk orang-orang terdekat itu dulu, Oke. terus belajar dari pengalaman dulu saya nggak ada mentor, jadi saya pengen orang-orang yang mau mengejar ambisinya tuh ada ada kayak ya mungkin gampangnya saya lah yang di-look up. Gimana caranya untuk misalnya nyampai di industri kreatif aja tuh banyak yang nggak tahu gitu kan, Mas. Lewat Iya iya. mananya, rutenya gimana gitu. Iya iya. Gimana untuk kenal diri sendiri, hal-hal yang dasar seperti itu yang lebih dekat justru nggak ada yang ngomongin sekarang tuh. Kalau ngomongin hal-hal besar kayak kasus politik dan segala macam, banyak orangnya. Tapi yang kayak gini harus bisa bertanggung jawab sama yang diomongin karena dia kan kelihatan dari hal-hal kecil yang dia lalui setiap harinya gitu kan. Iya, betul betul. Nah, jadi kalau aku sih karena waktu berangkat ke Jakarta itu nggak ada mentor, nggak ada ayah, nggak ada siapa-siapa, banyak nonton, banyak nyari jalan sendiri. Kalau bisa ada anak-anak muda yang masih ya masih muda, masih nggak tahu mau ngapain gitu, bisa ngelihat saya lah gitu kayak misalnya, "Oh, ini orang juga dulu sama bingungnya dan dia tidak merasa apa yang dia rasakan itu sendiri banget," gitu, Mas. Mhm. Setidaknya ada orang yang melihat saya dan, "Oh, apa yang saya lalui sekarang dilalui dia juga kok berapa tahun yang lalu," gitu. Jadi dia tidak Iya. merasa sepi lah hidupnya gitu. Mhm. Itu sudah berjalan dan udah cukup punya base audience sekarang. Kalau goals besarnya sih kayaknya pengen ini kalau ada banyak banget sih sebenarnya goals besar. Sekarang bantuin banyak band yang publikasinya kurang oke lewat menjelaskan bandnya di audiens TikTok, karena itu kan kayak platform yang beda banget ya dan mudah banget. Itu, terus goals yang lagi berjalan sekarang, saya kan punya format bahas konten musik. Nah, format itu pengen saya estafetkan ke orang keilmuannya, biar bisa mereka bikin sendiri. Kalau goals yang gede banget, banyak Mas, pengen bikin acara musik, pengen bikin arsip musik-musik Batak yang terdahulu atau bahasa Batak, goals-goals sosialnya. Kalau sekarang sih menjalani hari per hari, fokus hari per hari aja sih. Oh, tapi ada goals yang terukur. Kalau bisa 50K di bulan Juni, TikTok dan Instagram-nya. Oh, Facebook, Instagram. Iya, kalau Instagramku tuh sekarang 23, TikTok kayaknya udah 27, 37. Udah mantap ya. Iya, kalau kalau ada itu jadi, oh seminggu 2 ada gitunya, Mas. Ya ya, saya tuh setuju ya karena, orang-orang terutama orang-orang muda gitu ya, anak-anak muda itu kan mereka tahu pengen apa gitu ya, tetapi mereka nggak tahu bagaimana cara ke situ. Mhm, Dan waktu itu saya baca buku, Grant Cardone, judulnya The 10X Rule. mmm, Jadi dia tuh bilang bahwa ketika lu punya mimpi gitu ya, komit aja dulu, mmm, komit dan lakukan apa yang lu tahu untuk nyampe ke mimpi lu itu gitu. mmm, Dia bilang gitu. bagus banget. Jadi, eee, lipatin mimpi lu itu kata dia, lipatkan mimpi kamu itu, terus, komit sama effort-nya dikali 10. Wow, Dia bilang, "Komit aja dulu, effort-nya kali 10, after you commit, you will figure it out," gitu ya. You figure mmm, it out later gitu. Mau gimana pun ya kalau lu punya dream ya otak lu harus harus ke mimpi lu itu gitu. Dan mungkin itu sama kayak pengalaman Frankie bahwa ya udah tahu pengen ke dunia ini, ya just do it gitu. apa judulnya, Dan Mas, saya tadi, juga, Mas? 10X rule. Oke, Jadi 10X rule. siap. Itu buku lumayan bagus itu,
eee, meskipun memang dia itu orang pebisnis ya dan ada beberapa konteks yang saya nggak ngerti gitu, cuman, memang idenya itu buat mencapai tujuannya dia sendiri itu memang bagus gitu dan itu memang bener-bener membuat saya konsisten bikin podcast tahun kemarin itu buku itu sebenarnya. Oke, saya harus Iya iya. baca juga berarti. Terus, dunia musik saya sebenarnya sih, eee, musik itu nggak begitu ini ya, saya cuman penikmat aja gitu. Mhm, Kalau di kuping, eee, cocok ya didengerin gitu, yang isi-isi listening. Cuman, saya juga mengamati industri di Indonesia gitu, apalagi dunia dunia kreatif ya, terutama content creating gitu ya. Eee, kira-kira apa yang kurang mmm. di dalam musik Indonesia? Oh, yang kurang itu jadi dari si pembuat karya sama si audiensnya tuh ada gap yang jauh banget gitu, Mas. Jadi kemungkinan besar apa yang diomongin musisinya tidak bisa dicerna sama audiensnya. Kenapa itu? Kalau dari yang aku lihat sih, emang kemungkinannya paling besar tuh dari masalah SDM sih, Mas. Mhm. Jadi kayak daya serap musisi kita tuh udah ngomongin mental health, udah ngomongin ketuhanan lewat musiknya, tapi sepertinya pesannya terlalu kompleks, jadi daya bedahnya tuh nggak jalan. But, eee, do you think, gimana ya, pakai bahasa Inggris, do you Nggak think they apa-apa, love what they do gitu? musisinya? Iya Of course ya, mereka iya. banyak beberapa temanku yang bahkan sampai harus kerja kantoran sebagai guru, sebagai anak agensi, tapi menyisihkan uangnya untuk membuat album, bikin showcase musiknya. Kalau nggak love kayaknya nggak tahu tuh apa tuh. Ya karena dalam dalam stoikisme ya, passion itu sebenarnya nggak penting. Passion Mmm, itu emosi yang jelek ya, nggak tahu ya mungkin, mhm, di anak-anak muda di Jakarta tuh passion itu masih jadi alasan untuk melakukan sesuatu atau enggak gitu. mhm, Cuman cinta itu ya, kenapa saya nanya begitu, cinta itu adalah hal yang penting gitu, bukan cinta terhadap terhadap, apa yang dilakukannya, tetapi cinta terhadap, eee, prosesnya gitu. mhm, Kayak kayak gimana ya, kayak saya bikin podcast misalkan, saya harus cinta kepada podcast-nya, bukan cinta terhadap, eee, kayak pendengarnya, pingin pingin pendengar itu mengerti gitu, tapi gimana caranya saya cinta terhadap apa yang saya pelajari gitu kan. mhm. Kayak, eee, membaca bukunya, terus kayak gitu-gitunya gitu. Apakah musisi Indonesia cukup mencintai karya-karya mereka atau apa yang mereka lakukan? Kalau yang skalanya kecil tuh kan biasanya indie artist gitu ya, Mas, ya? Mhm Yang itu dari yang saya lihat cinta sih, tapi mhm masalahnya tuh selalu bentrokan sama ekonomi, karena ekonomi itu dibutuhkan untuk mencapai kebebasan artistik lah. mhm, Misalnya betul betul. musisinya iya, misalnya musisinya mau bikin sesuatu yang grande banget, harus produsernya, Enrico misalnya, produsernya gitu. Dia kan butuh uang untuk meng-hire sosok ini atau ya pakai cara-cara lain tapi sulit gitu. Misalnya lebih sering nongkrong tapi nggak ada waktu karena harus kerja. Jadi dibutuhkan duitnya itu ya buat bisa mencapai, kepuasan artistik senimannya aja gitu. Bedanya sama artis-artis luar negeri tuh gimana ya, mereka tuh kayak, Mmm, eee, bisa mencapai ke situ tuh kayaknya mereka ngorbanin segala sesuatunya gitu, memfokuskan iya, diri bener-bener,
bener-bener ke seninya itu kan, mereka nggak peduli mereka mau Heeh, makan apa hari ini gitu. fokus di craft-nya aja ya. Tapi di Indonesia masih ini ya, masih memikirkan kayak, eee, ekonomi tapi gimana ya, apa yang bisa membedakan gitu ya, saya masih juga belajar juga gitu, tentang kecintaan ini gitu. Kalau itu mungkin dari tadi yang aku jawab tuh dari segi senimannya. Sebenarnya masalah itu banyak banget, Mas. Dari infrastruktur, misalnya gigs atau panggung tuh nggak banyak. Mhm, Katakanlah ini dari bulan Januari sampai bulan Maret tuh panggung musik tuh kosong banget gitu, Mas. Jadi pekerja event, anak band, hampir nggak ada pendapatan. Itu dari infrastrukturnya yang belum maju. Terus dari audiensnya yang masih ketinggalan juga sama pesan-pesan yang disampaikan dari musisinya. mmm, Kalau dari temenku yang tinggal di Berlin itu, ceritanya dia tuh kayak misalnya mau nyari rekan band-nya aja bisa datang ke studio, naruh poster, "Halo teman-teman, gue mau bikin band alirannya seperti ini, gue membutuhkan pemain bass dan pemain drum." Ada kayak gitu kalau di sana. Jadi ekosistemnya pun udah settle, infrastrukturnya bagus. Kalau di sini masih masih terlalu banyak Mas masalahnya di sini. Peran pemerintah masalah nggak jalan, banyaklah. oke oke oke. Di Amerika tuh saya kan teman kerja itu tuh teman-teman kuliah gitu ya, atau maksudnya orang-orang kuliahan, anak-anak Mmm, muda, mhm, dan di Amerika tuh kayak konser itu hampir setiap minggu itu pasti ada. Kayak mmm, ngecek Ticketmaster itu pasti aja ada band meskipun bandnya nggak terkenal, mmm, tetapi ada masanya gitu. Kayak iya. kemarin temen, "I'm going to see the concert," concert kata dia, "Apa bandnya?" "Ini," nggak tahu. Cuman cuman dia dia tahu gitu, apa, ada marketnya gitu ya. Mhm. Ya makanya saya juga lagi ngelihat, eee, apa ya, yang kayaknya kok di Indonesia tuh segala macam itu susah gitu. Iya kan, Iya, Mas. ada yang mengganjal gitu, ada yang mengganjal dan seharusnya seharusnya itu, faktor eksternal itu harusnya gitu tidak menjadi penghambat gitu, kayak kayak Mhm, pemerintah, kayak, mhm, mungkin infrastruktur gitu. Makanya saya nanyain, mhm, apakah benar-benar artis kita itu benar-benar cinta atau enggak gitu. Makanya, mhm, kalau misalkan memang cinta kan apapun, tantangannya pasti mereka hadapi ya. Bukan bukan saya merendahkan atau tapi kan kita benar-benar harus menanyakan kepada diri kita gitu. betul, Yang kita lakukan ini apa dan untuk apa gitu. mhm. Ada beberapa contoh kasus yang berhasil sih, seperti yang kemarin tuh Sukatani misalnya, Mmm, ada band punk yang dari aku lupa Purbolinggo atau mhm, bikin lagu, ngekritik instansi, terus at some point instansinya denger, terus si personil Sukatani ini harus diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru. Ada mhm, beberapa contoh yang berhasil seperti itu, tapi itu kayak, ya 4 tahun sekali lah Mas, ada band-band yang bisa dari gorong-gorong daerah mana, mendapatkan acknowledge skala nasional tuh nggak sering. Jadi memang ada, cuman jarang banget aja sih. mhm. Mhm. Sama ini ya mungkin, di Indonesia itu mungkin kita itu kurang ngerti hukum ya, apa, sama akhir-akhir ini kan lagi rame tuh masalah royalti dan segala macam kan ya, Mhm. royalti dan segala macam gitu. Ketinggalan Dan banget itu. iya, di Amerika ini ya, di Amerika ini semua profesi itu jalan loh. Mmm, Mungkin Franky punya teman-teman lulusan sarjana hukum gitu ya, apa yang mereka lakuin? mmm, Apakah eee, semuanya jadi lawyer atau enggak? iya, eee, di sini tuh masalahnya belum ada role model yang apa ya, yang approach-nya baru gitu, Mas. Yang jalannya baru, yang ceritanya baru gitu. Kalau di luar kita melihat sosok-sosok seperti, ya Casey Neistat gitu ya,
yang tadinya dishwasher bisa jadi filmmaker gitu. Ada kisah-kisah seperti itu untuk jadi bahan bakar anak mudanya. Kalau di sini nggak ada tuh cerita-cerita inspiratif kayak gitu. Iya, Terus dan di Amerika itu ya, ini saya juga mungkin Franky juga, bisa jadiin acuan ya, di Amerika itu pengacara itu macam-macam, bukan perdata itu dibagi-bagi lagi tuh kalau di Amerika tuh. mhm Jadi ada pengacara kecelakaan, mhm, kecelakaan ada pengacaranya, terus pengacara, hukum apa namanya, kayak kerjaan, itu ada pengacaranya. Nah, di Indonesia itu kita kan lagi rame-rame nih, hukum di Indonesia nggak jalan segala iya, macam, ya tetapi memang nggak ada yang ngejalaninnya kalau kalau menurut saya ya. mhm Kayak sarjana-sarjana hukum gitu, pada mhm. kemana gitu kan, kan mereka yang tahu hukum, harusnya mereka yang ngelakuin pekerjaan itu gitu. Iya, Kayak ngebela bukan cuma Hotman Paris, bukan cuma pengacara-pengacara yang besar seharusnya kan. Kalau mhm ada orang yang dizolimi di pekerjaannya, harusnya kan pengacara-pengacara muda ini yang nge-backup mereka melalui pengadilan, bukan hanya melalui media sosial gitu kan, rame-rame di media sosial, tetapi harus berusaha ngebela kayak kayak contohnya kasus yang kemarin gitu kayak, Sukatani gitu ya, mhm, seharusnya nggak usah dia buka topeng kalau menurut saya. iya, Kalau dia punya punya backup yang bener gitu, punya backup hukum yang bener. Nggak ada yang bisa ah, nggak ada yang bisa nyuruh dia buka topeng, itu kan hak dia, itu kan, kehidupan dia di situ kan. mhm mhm, Kalau di Amerika kalau ada yang ngusik kehidupan dia atau, apa namanya, sumber penghidupan, ya pengacara yang maju, dia bisa lapor pengacara, pengacaranya di sini tuh pengacaranya bela dulu, baru bayar. oh, oke, Di sini tuh bela dulu baru bayar, kayak misalkan nih saya punya masalah sama bos nih, di Amerika nih ya, mmm, kita tuh bos itu nggak boleh nyuruh kita, apa, shaving kumis, shaving jenggot gitu, nggak boleh sebenarnya. oh, Kalau kita tersinggung nih, saya bisa lapor polisi, bukan mmm, lapor lapor apa, lapor pengacara. Bos saya nyuruh saya cukur kumis, nggak ada, mhm, soalnya di aturan itu nggak boleh, mmm, yang cuman boleh itu nyuruh untuk bekerja aja itu. oh, oke, Dan kayak Sukatani juga mungkin ya bisa bisa ya mungkin mungkin mulai dari Franky misalkan kayak bener-bener, eee, melindungi si musisi itu dengan cara menggandeng pengacara-pengacara muda gitu, dengan memahami kan mereka yang paham pengacara kan, apa, memahami hukum kan. mhm Kalau mhm, kita misalkan atau teman-teman Franky gitu kan, musik itu cuman bikin musik gitu yang ya udah bikin musik, nanti ada apa-apa punya attorney gitu kan, punya mhm, punya backup pengacara yang tahu hukum, iya dan harusnya pengacara sama artis ataupun, eee, pemilik seni itu harusnya bergandengan gitu. iya. Mungkin gimana menurut Franky nih? Mungkin setelah kejadian Sukatani ini jadi melek sih orang-orang. Setahuku setelah kejadian itu, akhirnya mereka dapat dampingan hukum, Mmm. entah dari Kontras atau lembaga apa waktu itu ya, aku juga agak lupa. Tapi setelah itu mereka bikin statement lagi dan akhirnya dilindungilah, ada dampingan hukumnya lah. Mmm, Mungkin setelah itu jadi lumayan maju nih arah, eee, entah industrinya atau musisinya gitulah. Tapi memang, banyak banget apa ya, aku bingung sih apakah masalahnya dari mentalitas negara jajahan gitu, jadi kayak takut salah, takut ruang-ruang ruang-ruang yang tidak diketahui itu jadi dihindari gitu loh, kayak masih masih gitu banget di sini, Mas. ya itu, eee, saya juga nggak tahu ya kenapa kita itu merasa kita itu punya mental orang yang dijajah gitu. Harusnya kita itu udah ngilangin pikiran-pikiran itu sebenarnya. Iya. Yang kita lakuin itu ya udah lakuin aja, dan sebenarnya kalau kita ngerti aturan gitu ya, Mhm, sebenarnya kita benar-benar dilindungi, dan saya kemarin juga pas
mempelajari kasus Sukatani, wah ini salah sih, ini salah nih, Iya. salah dari awalnya sebenarnya. Dan, kalau di sejarah ya di sejarah ada dulu, eee, jadi namanya itu Helvadius, dia itu seorang stoik juga, Hmm. eee, dia itu adalah seorang senat dari Kaisar, Vespasian. Jadi Vespasian bilang, "Kamu nanti kalau rapat senat harus diem," kata dia. Soalnya dia vokal banget kan, soalnya dia vokal banget. "Kamu harus diem." "Oh, ya saya diem kalau nggak ditanya, tapi Hmm. kalau ada yang bertanya, saya jawab," kata dia. "Tapi jawabannya harus, jangan bikin orang lain terprovokasi," kata dia. Hmm. Eee, terus kata dia, "Oh nggak bisa, jawaban saya ya harus sesuai apa yang dipertanyakan," kata dia gitu. Terus akhirnya Vespasian bilang, "Ya udah kalau kamu banyak omong, kalau nggak bisa tahan omongan kamu, saya akan, eee, menjatuhi kamu hukuman mati." Terus kata dia, "Ya silahkan, itu adalah tugas kamu untuk memberikan saya hukuman mati, tetapi tugas saya melakukan apa yang harus saya lakukan." Itu, kayak gitu ya. Ya makanya saya tuh mencoba untuk, eee, pelan-pelan mungkin ya, dan, saya ngelihat, konten Franky juga kayaknya bagus, dan, ada masa depannya untuk di look up gitu. Terima kasih, Mas. Ya semoga semoga, apa ya, semoga Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar teratur gitu, yang terarah, dan kita itu bisa tahu cara menggunakan alatnya, terutama hukum gitu ya. Mhm. Karena kita itu kan meneriakan hukum tidak adil karena tidak ada yang mempelajari dan mempraktekannya gitu. Iya, harapan saya sih setelah ini banyak ini ya, apa, lawyer yang masih belajar atau udah expert bikin konten gitu. Saya sih Iya, pengennya, idealnya semua orang tuh yang merasa expert, ya bikin konten gitu. Karena itu cara dan komunikasinya yang paling efektif kayaknya sekarang. iya, mungkin kalau di Amerika itu ada ini, ada apa, apa ya judulnya, pokoknya dia itu selalu mempertontonkan contoh kasus di persidangan, Oke. dan itu yang membantu, bukan cuma guar-guar, "Oh ini salah." Tapi Mmm. kita harus tahu gimana cara proses persidangan itu biar kita paham gitu, Mmm. biar kita, nyari, kan hukum itu nyari nyari celahnya kan, biar nggak Mhm. dihukum atau biar bisa menghukum orang kan sebenarnya. Mhm. Iya iya, gitu. Obrolan kita ke mana-mana ya, tidak terarah. Iya, nggak apa-apa lah, Mas. Ya mungkin, udah 1 jam, saya juga Mmm. nggak mau ngeganggu Franky untuk melakukan, ngapain nih habis ini nih? Nyantai, Mas, paling aku makan dulu, baru mulai kerja paling jam 1. Eee, inilah pertanyaan penutup ya. Tadi tempat ngebahas deep work 2 Ah, jam, heeh, itu ngapain itu deep work itu? oke. Eee, kalau sekarang aku punya papan tulis, terus di situ ada apa yang harus saya lakukan hari ini. Nah, Mmm, di deep work itu biasanya yang kayak nggak bisa diganggu atau do not disturb mode di HP-nya, baru ngedit, karena itu lumayan krusial. Kayak aku udah kebayang tuh dari video yang misalnya aku rekam semalam, terus sampai akhirnya ini layak di-upload, butuh waktu 40, 50 menit lah. Nah, itu udah deep work tuh, Mas, nggak bisa diganggu lah kalau bisa gitu. Itu privilege sih, nggak kayak di kantor, dicolek mulu kalau lagi kerja gitu. mmm, Selain itu mungkin scripting sih, karena aku kan sekarang menerima, konten yang by request dari band atau dari brand gitu kan. Karena kontenku kan spesifik banget, semuanya harus ditarik ke musik gitu turunannya. Kalau kemarin itu dapat yang lumayan sulit, ada temanku dari Depok yang nge-band di Berlin, merintis band di Berlin. Terus
aku kan bingung kayak aku nggak pernah bahas band luar negeri sebelumnya. Terus gimana cara bikin konten yang tidak seperti iklan, tapi orang sukarela nontonnya itu gimana gitu? Ya proses yang deep work itu mencari skrip itu, Mas. Porsi personalku berapa persen, porsi informasi bandnya berapa persen, itu dikerucutin lagi. Jadi skripnya setiap paragraf tuh ada fungsinya lah gitu. Paragraf satu misalnya konteks, paragraf 2 eee, deskripsi tentang band dan musik yang dibawakan, paragraf ketiga tentang misalnya mereka baru rilis album baru kah, misalnya mereka baru, eee, ada konser kah, kayak gitu-gitu. Jadi, eee, apa ya, deep work itu sesi yang ku commit untuk, hal-hal yang sulit banget lah, ngedit, scripting, ya seperti itu sih. Oke oke, Mhm. understood. Thank you so much Franky, Terima kasih thank banyak you so Mas much. Jason, terima kasih banyak. Salam kenal dan, kita tutup aja pembicaraan ini dulu, nanti kalau ada obrolan lagi kita off the record aja. Terima kasih.